Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat melakukan kegiatan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib anak-anakku sekalian, ya, bertemu lagi dan kami di channel SMP Rahmaniyah. Ya, insyaallah kita pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama meneruskan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 9. Taib, untuk materi yang kita akan sama-sama belajar yaitu jujur dan menepati janji. Tapi mari kita buka pembelajaran pada kesempatan hari ini dan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama yaitu pengertian jujur. Jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang, ya. Jadi anak-anak, jujur ialah sikap yang dimiliki kita semua, ya, yang senantiasa berpijak pada kebenaran. Jadi sikap yang kita miliki yang disebut jujur itu ialah yang dilandasi yaitu dari kebenaran, yang mana kebenaran tersebut terhindar dari indikasi kemunafikan, ya, terhindar dari kepalsuan, terhindar dari rekayasa, terhindar dari basa-basi, terhindar dari kepura-puraan dan perbuatan manipulatif dari diri kita. Itulah yang dikatakan dengan jujur. Jadi sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan dan perbuatan manipulatif. Itulah sifat jujur yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim, ya. Atau kita sebagai santri, kita harus memiliki sifat jujur. Kenapa? Karena kalaulah sifat jujur itu sudah melandasi atau sudah berpijak dalam hati kita, dalam diri kita, seakan-akan jujur itu sudah menjadi pakaian kita, maka yang kita ucapkan, ya, yang kita sampaikan itu berasal dari kebenaran, terhindar dari kemunafikan, kepalsuan, kebohongan, rekayasa dibuat-buat, basa-basi, pura-pura, ya. Kemudian perbuatan manipulatif, ya. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, bisa melaksanakan, ya, sesuatu untuk menunjukkan kejujuran yang berada di dalam diri kita, yaitu dan apa? Dengan melakukan sesuatu dengan landasan kebenaran, terhindar dari kemunafikan. Tapi anak-anakku sekalian yang Ustaz hormati dan Ustaz sayangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Surat Al-Ahzab ayat
70. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya. Perintah yang pertama dalam Al-Qur'an ini yaitu kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, kembali lagi mengartikan kepada kita harus selalu jujur dimanapun kita berada. Ya, kita sebagai pedagang tetap kita harus jujur. Kita sebagai santri kita harus jujur. Kita sebagai pelajar kita harus jujur. Kenapa? Karena dimanapun berada, ya, dimanapun kita berada pasti kita harus jujur. Dan kenapa harus jujur? Karena di sana ada lawan katanya itu bohong. Salah satunya kenapa kita harus belajar? Ketika belajar itu jujur, karena kita akan ada syaitan yang membisikkan tatkala kita ujian untuk membawa contekan. Nah, padahal kita ya dituntut untuk jujur. Ya, kemudian tatkala kita berdagang, kita membohongi harga atau membohongi kebagusan suatu barang, ya, maka disinilah pentingnya jujur dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita sifat jujur sehingga kita dapat melaksanakan segala sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, ayat selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yastaruna bi ahdillah wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqalahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yudakkihim wa lahum adzabun alim. Surat Ali Imran ayat ke-77, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka dan tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Quran surat Ali Imran ya ayat ke-77. Anak-anakku sekalian, ya, dalam ayat Al-Qur'an surat As-Saff juga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini mengartikan kepada bahwasanya kita harus sesuai yang kita ucapkan itu sudah dilaksanakan oleh kita semua. Contoh kecil, kita mengajak berjamaah kepada teman kita, tapi kita tidak melaksanakannya. Nah ini ya, Allah tidak suka kepada hambanya yang tatkala kita menyuruh tapi kita tidak melaksanakannya. Bahkan kaburomaktan, ya, kaburomaktan indallah antakunu malatafal. Allah membenci jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, minimal kita
mengerjakan sesuatu dengan mengajak orang lain. Kenapa? Mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada orang kebaikan, falahu mislu ajrin fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti yang disuruhnya. Maka kalau kita mengajak kepada orang lain, satu, kita akan mendapatkan pahala kita, kemudian pahala teman kita akan kita dapatkan dari pahala teman kita yang kita suruh, tanpa mengurangi pahala teman kita. Ya. Baik, anak-anakku sekalian yang usah dihormati dan cintai, dalam sebuah hadis ya yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh rawahul Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Ya, di sini perintahnya kepada kita untuk selalu berbuat jujur, berperilaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan nih ya. Kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Kalau sudah kebaikan, berarti ini akan menjadi pahala buat kita semua. Ya, buat siapa yang mengerjakan kejujuran tersebut. Kemudian, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Ingat, kebaikan akan mengantarkan kita ke dalam surga bagi siapa yang melaksanakan kebaikan, yaitu jujur. Ya, dalam konteks ini. Dan apabila seseorang selalu berperilaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur ya. Jadi kalau kita selalu jujur dan tetap melaksanakan kejujuran, maka Allah akan mencatat kita sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Maka jauhilah kedustaan, kebohongan. Kenapa? Karena dusta dan bohong membawa seseorang kepada kejahatan. Kalau sudah jahat, Allah tidak suka, dan kejahatan itu akan mengantarkan seseorang yang melaksanakannya akan ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Nauzubillah, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Dengan arti di sini ya, kita harus selalu berperilaku jujur. Kenapa? Karena Allah ya, kalau kita selalu berperilaku jujur dan selalu kita jujur mengerjakan kejujuran dalam perilaku kita, maka Allah akan catat kita sebagai orang yang jujur ya. Kalau jujur, kita akan mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan akan mengantarkan kita ke dalam surga. Dan sebaliknya, apabila kita berbuat dusta dan selalu berdusta, melaksanakan kedustaan, ingat, kedustaan itu ialah kejahatan. Apabila kita kejahatan sudah melekat dalam diri kita, maka kejahatan itu akan mendorong kepada si pelaku, yaitu ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ingat, jangan berbohong walaupun sekecil apapun. Tapi anak-anak sekalian yang Ustaz sayangi,
Hadis selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Rawahul Bukhari wal Muslim. Di sini hadis ya, Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata ia berdusta, jika ia berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Mudah-mudahan kita jauh dari orang-orang munafik dan kita bukan termasuk orang-orang munafik, mudah-mudahan ya. Kenapa? Nih ya, agar kita terjauh ya atau tidak dikatakan orang munafik, maka jauhilah yang pertama ini tanda-tanda orang munafik. 1, bila kita berkata masih berdusta, masih berbohong, berarti kita masih dikatakan orang munafik. Apabila kita janji tidak ya janji mengingkari, berarti kita masih berbohong. Dan jika dipercaya kita masih khianat, berarti kita masih berbohong. Ini tanda-tandanya orang munafik. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya ya, kalau kita menginginkan diri kita itu bukan orang munafik, lihatlah apakah 3 tanda ini ada dalam diri kita. Kalau masih ada, berarti kita termasuk orang-orang yang munafik. Na'udzubillah. Maka ya, kita harus benar-benar mengkaji dan menjauhi di antara 3 ya tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, apabila berkata dia berbohong atau berdusta, jika ia berjanji ia mengingkari, dan jika ia dipercaya ia khianat. Tapi anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan cintai, sekarang adalah bentuk kejujuran ya. Yang pertama, jujur dalam perkataan ya. Banyak jujur dalam perkataan ya. Kita menyampaikan, kita bercerita ya ceritanya kayak siro atau cerita-cerita apa itu, atau kita mendapatkan kabar untuk disampaikan tapi kita dibuat-buat, atau untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita dengan tidak jujur, itu kita tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita harus jujur. Maka di sini ada jujur dalam perkataan. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Ingat ya, Allah itu maha melihat ya. Karena pandangan seseorang itu terbatas, tapi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Meskipun kita berada dimanapun, tetap Allah melihat kita ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan anak-anakku sekalian, hikmah berlaku jujur atau berperilaku jujur. Yang pertama, bernilai ibadah. Itu sudah jelas. Jujur kita kepada Allah, jujur kita kepada sesama ya, itu akan bernilai ibadah. Bahkan tadi dalam Al-Quran dan hadis telah menerangkan bahwasanya kalau sudah jujur itu akan kita mendapatkan pahala, kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantar kita ke dalam surganya Allah. Kemudian akan mendatangkan pahala sebagaimana barusan saya ucapkan, kemudian memberikan ketenangan batin. Kenapa? Karena seakan-akan kita yang menyampaikan itu dan jujur ya, itu akan merasakan kebahagiaan dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah menyampaikan dengan baik, dengan sebenar-benarnya, tanpa ada manipulasi, tanpa adanya sesuatu yang disembunyi-sembunyikan ya. Kemudian yang keempat, memiliki keberanian yang tinggi
yang kelima mendapat kepercayaan besar, yang keenam menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dan kehidupan, yang ketujuh memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya yaitu implementasi jujur di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Di lingkungan sekolah, contoh sederhana dengan tidak menyontek ketika ujian. Nah, ini ya yang biasa dilaksanakan ketika ujian oleh para siswa, baik itu di sekolah ya ataupun di luar sekolah. Maka ya disinilah kita diuji untuk selalu berbuat jujur, terutama ketika ujian dilarang menyontek, membawa buku atau membawa jawaban ke dalam ruangan. Contoh sederhana ya, implementasi di dalam rumah. Contoh sederhana dengan pulang tepat waktu ketika izin keluar rumah. Contoh, Umi, Abi, saya izin untuk mengerjakan suatu program kelas di sekolah sampai jam sekian, ternyata pas pulang larut malam tanpa ada kabar. Nah, ini termasuk contoh dari sederhana yang sering kita lakukan. Kemudian di lingkungan masyarakat, contoh sederhana dengan jujur mengelola keuangan organisasi seperti Karang Taruna atau iuran rutin RW atau RT RW, atau mungkin bisa di kelas sebagai koordinator atau sebagai bendahara kelas untuk mencatat keuangan yang masuk dan keluar ya yang ada di kegiatan satu kelas. Ini ya harus ditanamkan kejujuran. Kenapa? Karena di sanalah ujian ya, ujian kejujuran akan diuji ya. Maka ya pengelolaan uang di kelas, pengelolaan uang di asrama harus terbuka biar teman-teman tidak ada yang bersuudzon, dan itu akan mencerminkan kejujuran kita kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama belajar ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan memudahkan kita dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza, syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.